saya Justinus Mado, Kepala SMPN 3 Ilapet Timur 1 Atap Hamhena, mengucapkan selamat bertemu, salam dan bahagia. Dunia dan zaman ini terus berubah. Ada isu kekinian, adanya perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi dalam bidang budaya, demikian pun dalam bidang pendidikan. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia ikut terdampak dengan adanya perubahan-perubahan ini. Satuan Pendidikan SMPN 3 Ilapet Timur 1 Atap Hamhena yang merupakan salah satu satuan pendidikan terdampak bencana Seroja 2021 ikut juga terdampak adanya perubahan ini. Guru-guru pada Satuan Pendidikan SMPN 3 Ilapet Timur 1 Atap Hamhena dan banyak guru di satuan pendidikan yang lain yang merupakan pelaku atau aktor dalam memajukan dunia pendidikan belum banyak mengetahui adanya perubahan dalam dunia pendidikan, yaitu diberlakukannya kurikulum merdeka. Berikut ini saya akan membagikan praktik baik, samakan konsep dan persepsi implementasi kurikulum merdeka melalui strategi lokakarya sehari. Untuk jalannya lokakarya, samakan konsep dan persepsi implementasi kurikulum merdeka dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, persiapan, yaitu menghimpun beberapa guru untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Satuan Pendidikan SMPN 3 Ilapet Timur 1 Atap Hamhena dan mencari jalan keluar untuk pemecahan secara bersama-sama untuk disampaikan dalam rapat temuan guru. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran awal dalam memperkuat motivasi dari setiap guru, entah sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru serta warga sekolah lainnya, guna serentak bergerak untuk tercapainya adanya perubahan. Dalam rapat ini ditetapkan bentuk pelibatan dari semua warga sekolah dan mengharapkan partisipasi dari komponen pendidikan yang lain untuk menyampaikan apa yang bisa dibuat, terlebih untuk membangun kesadaran bahwa yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Guna tercapainya yang diharapkan ini, maka mulai dibentuk panitia lokakarya sehari untuk menggagas pedoman pelaksanaan kegiatan lokakarya yang memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, materi kegiatan, tempat, waktu, narasumber, dan biaya. Jadi baik Bapak dan Ibu, pertemuan kita hari ini dalam komunitas belajar, singkatan yang sama-sama, topik kurikulum merdeka. Mengapa dengan atau ada apa dengan kurikulum merdeka itu? Kurikulum diartikan sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran kita. Fungsi kurikulum sebagai panduan dalam proses pembelajaran kita. Sejak Indonesia merdeka ada banyak sekali kurikulum yang diberlakukan dalam proses memanusiakan manusia dalam pendidikan kita. Dari satu waktu ke waktu yang lain itu tetap berubah. Kita baru-baru dari kurikulum 2013. Sekarang perlu berubah lagi. Dasarnya itu ada di sini. Ada isu kekinian. Ada isu kekinian ini lalu dirumuskan, dipikirkan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Zamannya yang bersifat dinamis, sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kini dan masa depan. Mengapa kurikulum berubah? Agar relevan dengan perkembangan zaman. Karena zaman lama beda dengan zaman sekarang. Karena disesuaikan dengan lingkungan dan ekosistem sekolah serta perubahan yang terus terjadi. Alasan kedua, agar dapat memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Karena itu kita tidak bisa telan bulat-bulat dari pusat. Pusat punya kemauan ini, tapi daerah atau di tingkat satuan pendidikan juga harus menyesuaikan. Karakteristik anak di pusat
orang Jakarta beda dengan di lingkungan kita di sini. Dengan IKM, saya dapat merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini, walaupun kami dari SMP 3 ILB Timur berada dalam nuansa sekolah yang begini, yang ada di bawah tenda, tetapi kami dengan semangat yang luar biasa mencoba untuk terus belajar dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang pada tahun pertama ini akhirnya kami bisa melaksanakan dengan baik dan bisa menghasilkan peserta didik yang mempunyai jiwa-jiwa nasionalis dan juga mempunyai harapan-harapan dan motivasi-motivasi yang lebih baik lagi daripada keadaan kami sebelumnya. Implementasi kurikulum adalah salah satu upaya pemerintah yang memiliki arti penting dalam dunia pendidikan, yang memberi kebebasan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Kami percaya bahwa untuk bisa sukses dalam implementasi kurikulum, maka perlu dilakukan penyesuaian konsep dan persepsi mengenai kurikulum ini agar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, kolaborasi dan partisipasi dari seluruh komponen yang terkait menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih dan terimalah salam dan bahagia dari kami.